Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Ikhwati wa akhwati jami'an rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan penjelasan yang tadi di bagian kedua ini tentang kaidah ini, al-kalamul baligh wal mutakallimul bihi. Perkataan yang baligh dan orang yang berbicara dengannya. Sesuai yang kita bacakan tadi, al-kalamul balighu huwa alladhi yunasibul hal wal maqam. Perkataan yang baligh adalah perkataan yang sesuai dengan keadaan dan tempat. Dan orang yang al-mutakallimul baligh, orang yang berbicara al-baligh adalah huwal qadiru ala ta'biri 'anil muradi bi kalamin baligh. Adalah orang yang mampu untuk mengungkapkan maksud daripada perkataan yang baligh tersebut. Jadi dia mampu. Dia mampu menyesuaikan keadaan dan tempat. Baik. Wal hakamu fi dzalika kulli wadhaqus salim, dan yang menghukumi semua itu adalah perasaan atau cita rasa yang masih sehat, ya, orang yang masih sehat perasaannya, wa qawaninul arabiyyah, dan kaidah-kaidah dalam bahasa Arab. Penjelasannya, al-kalamu, berkata Syekh rahimahullah taala, al-kalamu idza lam yakun munasiban lil maqam la yakunu kalaman balighan walal mutakallimu bihi balighan. Jadi perkataan yang tidak sesuai dengan tempat, ya, la yakunu, dia tidak sebut dengan perkataan yang baligh, dan tidak pula orang yang berkata berbicara tersebut disebut baligh. Wa hadza amrun ya'rifu kullu dhi hissin salim, dan hal ini diketahui oleh orang yang mempunyai perasaan yang masih sehat. Ghairu anna an-nas yatafawatuna fi mura'atihi. Hanya saja manusia itu bertingkat-tingkat, ya, bertingkat-tingkat keadaannya dalam menghukumi hal tersebut. Jadi ada yang peka, ada yang kurang peka, atau ada yang sangat peka, ya, melihat hal-hal yang demikian, yang menilai bahwa ini orang baligh, ya, berbeda-beda perasaan seseorang. Contoh, misalnya, idza kana al-halu yatlubu al-ijaz, jika suatu keadaan kita dituntut untuk memperingkas perkataan, pembicaraan. Wa takallama bi kalamin tawilin, dan orang ini berbicara panjang dan lebar, berbicara banyak. Walau fi dzirwati min al-fasah, di perkataan yang betul-betul fasih, ya, perkataannya fasih. La yuqalu lahu baligh, maka orang ini tidak dikatakan baligh. Wala an kalamihi baligh, dan tidak pula perkataannya baligh. Karena kenapa? Li'annahu lam yura'il maqam, karena dia tidak menyesuaikan tempat dia berbicara. Nah, contoh, wa hakadzal maqamul madhi yakhtalifu an maqamil hija. Contoh, keadaan ketika kita memuji itu berbeda dengan kalau kita mengkritik atau mengejek atau menyindir. Al-hija itu menyindir, ya, pasnya menyindir. Wa khitabul as-sighar laysa ka khitabil kibar. Demikian pula kita berbicara kepada orang kecil tidak sama halnya kita berbicara dengan orang besar, ya, orang tua. Walihadza kana min hidq ad-da'i ila Allah an ya'lama qabla an yatakallam hala man yukhatibuhum. Maka dari itu seorang dai yang cerdas, ya, dai ila Allah yang cerdas, dia harus mengetahui keadaan orang yang akan dia ceramahi sebelum dia berbicara. Orang yang akan dia ajak berbicara sebelum dia berbicara, dia harus mengetahui keadaannya. Min haitsu isti'dadu uqulihim wa anfusihim wa ma yasmahu bihi waqtahum. Ya, dari segi kesiapan akalnya, mentalnya, ya, jiwanya, dan juga waktunya. Dia harus mengetahui, ya, kalau cocok untuk berlama-lama berbicara, maka dia berlama-lama berbicara. Kalau tidak cocok untuk berlama-lama berbicara, maka hendaknya dia meringkas
pembicaraannya. Waqad kemudian Syekh mengatakan rahimahullah, waqad yab'udul mutakallimu 'anil balaghati kullal bu'di. Sungguh jauh orang yang berbicara dari balaghah, sungguh sangat jauh. Yusafu bid-dha'fi fi taqdirihi wa tadbiri. Dia disifati bahwa dia dhaif, lemah sekali caranya dia berbicara, dan lemah sekali cara dia merangkai kata-katanya. Contoh, ka'an yuhaddits al-Arabiyya man la ya'rifuha. Dia berbicara bahasa Arab kepada orang yang tidak mengetahui bahasa Arab. Walaupun dia fasih berbahasa Arab, tapi yang diajak bicara tidak paham bahasa Arab, apa gunanya? Ya. Wa qad qalu qadiman. Dulu orang mengatakan likulli haditsin haditsun. Setiap ya kejadian ada pembicaraan khusus. Kama qalu, ya mereka juga mengatakan likulli maqamin maqalun. Seperti yang kita baca tadi di silsilah, setiap keadaan, tempat itu ada maqalnya, ada perkataan khusus yang sesuai. Wa dhaqus salimu lahul hukmul fasil fi dzalika, dan perasaan yang masih sehat itu menghukumi hal tersebut. Wa qad ittafaqat al-adwaqus salimatu ala anna maqam at-ta'ziyah mathalan wa at-tahdhir wal 'itab maqamu ijaz. Dan al-adwaqus salimah, perasaan yang sehat itu mengatakan bahwa ketika kita takziah atau memberikan peringatan terhadap sesuatu atau sindiran, itu hendaknya kita memperingkas, ya, ijaz namanya, mempersingkat perkataan, tidak memperlama-lama. Dan wa anna maqama muhadatsatil mahbub was-sulhi wat-tahni'ah wal qasas maqamu itnab. Dan adapun tempat saat kita berbicara dengan orang yang kita cintai, atau mendamaikan dua golongan yang berselisih, atau kita memberikan ucapan selamat dan menceritakan kisah, itu cocoknya adalah memperpanjang perkataan. Wa khulasatul makna, dan khulasa kesimpulan makna, bahwa anna man takallama bi kalamin salima minal uyub al-madhkura, bahwasanya orang yang berbicara jauh atau selamat dari aib yang sudah disebutkan pada pelajaran yang lalu, ya, aib misalnya tanafurul hurufnya saling kontradiksi, susah disebut, ya, yuqalu anhu mutakallimun fasih, maka dikatakan dia pembicara yang fasih. Wala yakunul kalamu balighan wala sahibuhu balighan illa idza kana kalamu munasiban lil maqam. Dan hal ini orangnya tidak dikatakan baligh, ya, perkataannya pula tidak dikatakan baligh, kecuali dia mengungkapkan perkataan tersebut di tempat yang cocok, munasib, ya, munasiban lil maqam, sesuai dengan tempatnya. Wal hakamu alladhi nahtakimu ilaihi fi sihhati dzalika wa dhaqus salim wa qawaninul arabiyyah. Dan hakim yang menentukan, ya, atas hal tersebut, bahwa ini perkataan fasih, ini yang perkataan tidak fasih, ini orang baligh, ini perkataan baligh, adalah adzauqus salim, adalah perasaan yang sehat, ya, cita rasa yang sehat, yang masih alami fitrahnya, perasaan yang masih alami, wa qawaninul arabiyyah, dan kaidah-kaidah dalam bahasa Arab. Demikianlah teman-teman sekalian, bahwa orang yang fasih, kalau dikatakan baligh, mesti dia mengetahui tempat dan keadaan orang yang dia akan, atau orang yang menjadi lawan bicaranya. Kalau tidak, maka walaupun perkataannya fasih, sefasih apapun, kalau dia tidak tempatkan pada tempat dan keadaan yang sesuai, maka dia tidak disebut orang baligh. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan atas musyarakahnya semuanya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe channel ini. Mudah-mudahan channel ini tetap berkembang dan itu menjadi ladang